lagi di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama 3 motor 110 cc dari Honda. Nah, tiga-tiganya kembar nih ya? Ya. Maksudnya ya bukan sama, bukan desainnya, tapi cc-nya. Rangkanya juga sama ya, beda di bodi-bodi sama fiturnya aja sih mas paling ya. Gitu. Nah, kita mau ngapain mas sama 3 motor ini? Kalau cuma review biasa sih kurang sip lah ya. Kita coba, gimana kalau kita coba motor ini buat jalan jauh, jadi bisa ngerasain rasanya kalau beneran nih di alamnya nih. Ya. Kan kalau kita jalan jauh dan bisa ngerasain karakternya, bukan cuma muter-muter doang di sini, tapi di Jawa di kita jadi kota-kota doang ya jadinya. Iya. Tantangan nih buat motornya ya. Tantangan Ya, buat kita cuma juga dalam kan lagi kota. puasa kan? Iya, benar. Asik. Kita nyari takjil lah, tapi jangan di Jakarta. Dari mana? Boleh. Mau kemana juga? Sukabumi kali ya? Ayo. Boleh yang bisa Boleh. langsung TikTok gitu ya. Oh, tektokan boleh. Ya, Tapi iya. mungkin bukannya di jalan kali ya. Iya, iya. Iya. Jadi nggak perlu nginep. Gimana Dan kalau ini- Sukabumi paling apa? Jelek tuh ya? Terus tuh ya? Tapi kan kita biasanya ke bumi kan. Lewat jalan biasa. Gimana kalau lewat jalan yang nggak biasa? Ayo, boleh. Mas Manut biasanya punya jalan aneh-aneh. Kita lewat itu ya, lebih liang, Bogor, belok kiri, lewat gunung kan gitu. Bontek. Oh, Cianten. Udah pernah belum? belum sih gua mas. Ayo nonton deh. Yuk. Tapi nggak tahu ya kondisi jalannya gimana. Waktu terakhir lewat sana sih lumayan udah banyak yang dibeton. Tapi kalau kondisi hujan begini, kemungkinan yang bagian aspalnya bisa ada yang bekas. Oh, tapi enaknya sih nggak ketemu mobil-mobil gede ya mas ya. Iya, betul. Tapi itu macet juga. Jalannya sepi. Oke. Tapi kita berangkat pagi aja, jangan sekarang. Kita udah sore nih, kita dulu. Ya, pagi baru kita berangkat. Ayo. Boleh. Boleh. Sip lah. Kalau gitu kita udah punya 3 motor. Hmm. Saya pakai Honda Beat Street. Ya. Beliau pakai Beat Deluxe. Honda Beat Deluxe. Dan Uduk pakai Suzuki. ini yang warna baru ya? Ya, Prestige itu Prestige. Kita belum pernah ngetes motor ini, tapi yang warnanya doang. Kalau motornya udah bukan. Jadi warna baru ada sedikit perbedaan nih sebenarnya di yang warna baru ini. Ada di fiturnya sih berubah sih mas. Di Sedikit apa bawah. namanya buat sistem keylessnya. Oh, keylessnya tadinya kan harus pencet Starter. Ini Iya. standar. Sekarang langsung berarti. Dari Sekarang knopnya. langsung di knopnya. Sama kayak Vario berarti ya. Jadi lebih simpel. Makanya jadi paling mahal nih. Ya. Ini sekitar berapa? 18,4 ya. Iya. Nah ini Jakarta yang lebih ya. mahal sedikit 18,6. Nah ini yang 200.000. 110 cc paling mahal ini. Ini 22,4. 22,4. Ini bedanya sama itu dia ada ISS. Ya. Kalau ini belum ada. Itu speedometernya beda sih tampilannya. Iya, kalau ini full digital itu ada jalurnya. Sisanya masih mirip-mirip. Oh sama nggak ada charger aja sih. Oh, ini Ini belum ada power charger. outlet. Yang itu yang ada di sebelah kanan ya chargernya ya. Jadi fiturnya beda-beda tipis, tapi yang paling kelihatan bedanya ini panjang stangnya. Jadi harusnya lebih tinggi dari itu ya stangnya ya. Nanti kita Iya, cobain deh beda-beda gimana dikit rasanya. lah. Cuma emang pasti lebih lebar ya. Iya, makanya cocok nih buat kita. Ya. Agak-agak apa tuh stang lebar dan tinggi. Iya. Dan ini pertama kalinya kita pakai motor-motor di bawah 150 cc. Buat jalan ringan. jauh. Jadi Ya mudah-mudahan gimana ini rasanya? bisa jadi panduan buat teman-teman semua yang Ya. nyari motor 110 cc. Dan bingung mau Dan yang model yang gimana. Cuma sebenarnya ada satu lagi yang kembaran juga, pakai Genio. sasis SF juga, mesinnya sama, ESP juga, yaitu Honda Genio. Ya. Cuman karena motornya nggak ada dan kita juga cuma bertiga, jadi kita dengan berat hati nggak ajak Genio. Tapi mudah-mudahan ini Sama wakilnya. wakili. Karena Genio kan mirip-mirip sama Scoopy, Ya. dia bannya 12 dan bloknya agak Ini rata. juga lebarnya mirip. Dan dia harganya ada di tengah-tengah antara Beat sama Scoopy. Ya wes, kalau gitu kita siap-siap dulu. Oke, yuk. Yep. Apa lagi ya? Ini biasa mas paling Jas hujan jangan jas lupa. hujan. Iya sama Soalnya masih hujan nih. barang dikit lah. Kita sih udah siap ya. Hah? Motornya udah disiapin. Ya? Belum sih mas, paling ya gitu doang. Ya, motor ini tiga-tiganya kan mesinnya sama ya, Ah, 110 cc. iya. Berarti dia punya spesifikasi yang mirip-mirip. Mirip sih harusnya. Termasuk, nah, buat persiapan ya, Hah? mendingan kita segerin dulu mesinnya.
Oh iya, karena kita mau Di jalan barat. lumayan agak jauh. Kalau orang kan punya darah ya. Iya. Nah, mesin juga punya darah. Kita segerin dulu darahnya. Oke, pakai apa nih mas? Kebetulan kalau di pasaran kan kita lihat ada salah satunya nih Panna Oil SP5 Synthetic Protection. Dia punya ada varian manual sama matic. Oke. Nah, berhubung 3 motor ini varian matic, nah ini yang paling cocok karena dia ada tulisannya ini. Panna Oil SP5 Matic. Jadi nggak mungkin salah ya mas? Nggak mungkin salah. Nah, betul Kan lagi. mesinnya beda sama motor manual kan? Oh biasanya kan ada ininya doang ya, jasa MB doang gitu. Tapi kan Iya. mungkin banyak yang nggak tahu. Tuh, kalau Anda punya motor Matic, jangan salah pilih oli karena kalau oli untuk Matic dia tidak ada aditif buat optik. Oh karena maksudnya ring. Betul. Nah, Panna Oil SP5 ini punya beberapa keuntungan karena dia didesain khusus untuk iklim tropis seperti Indonesia ini. Dia Oke. tahan panas jadinya. Selain itu dia juga bikin mesin bersih atau sedikit. Wih. Itu otomatis tenaganya tangannya aman dan bertenaga. Tapi kalau digas tipis-tipis dia mesinnya jadi. Oh. Karena Terus ini juga ada tulisannya mas, engine power protection juga. Betul. Melindungi mesin banget nih ya. Ini. Oke. Terus oh ini ukurannya 0,8 pas banget ya mas. Sama Nah, motornya. kalau motor ini sebenarnya periodical penggantian oli itu 0,6. Iya kalau rekomendasi pabrikannya. Iya. Jadi setiap ganti oli 0,65, tapi kalau Anda mengganti saringan olinya juga otomatis jadi 0,8 pas. Oke. Kita tuangnya dulu. Yoi. Oli motor Panna Oil SP5 khusus diciptakan untuk memenuhi standarisasi pabrikan motor di Indonesia yang diformulasikan dari oli bahan dasar sintetik terbaik. Oli sintetik sendiri memiliki tingkat kekentalan lebih stabil pada suhu yang cukup ekstrim, baik pada suhu rendah maupun suhu tinggi. Lebih tahan lama terhadap oksidasi dan penguapan serta mampu meningkatkan perhitungan ekonomis pada penggunaan bahan bakar. Sedangkan Engine Power Protection Technology merupakan formulasi terbaik yang akan memberikan perlindungan maksimal pada komponen mesin dari potensi erosi atau aus yang muncul akibat proses mekanis serta kimiawi selama mesin bekerja serta memberikan akselerasi maksimal pada mesin. Oke, pagi-pagi sekali kami sudah bersiap untuk memulai perjalanan kami menuju Ciletuh. Nah, mengawali perjalanan, kami berkumpul di kawasan Parung sekitar jam 7-an pagi untuk menuju ke Ciletuh melewati rute Cianten. Berbagai kondisi jalan kami lalui mulai dari jalan halus, aspal mulus, lalu juga kerikil lepas, kerikil berbatu, bahkan aspal yang lepas seperti ini pun kami lewati menggunakan ketiga motor 110cc dari Honda ini. Nah, bisa dilihat kondisi jalannya macam-macam banget. Perjalanan juga diwarnai dengan pemandangan bukit-bukit serta perkebunan teh menuju Cianten. Wah, akhirnya nyampe juga nih mas. Lumayan ya. Lumayan 61 kilo. Tapi ternyata mau naik sini agak jelek jalannya, mungkin karena hujan kali ya? Kayaknya sih mas. Iya. Kena air mulu kan jalanannya Iya, hancur karena aspalnya. masih ada aspal sih, yang udah dibeton sih bagus. Iya, yang aspal hancur banget tadi. Gimana? Honda Beat? Enak mas masih. Jadi sih enak nih Beat Street, stangnya lebar jadinya buat ketemu jalan jelek masih bisa gaya motocross. Iya, benar. Nggak terlalu pegel, stangnya kecil Iya. gitu. Ya udah kita langsung ke Cikidang nih. Ayo, Ya. lanjut. Lanjut ya. Kayaknya ntar kita tukeran motor di Cikidang ya, pengen nyobain nih. Boleh, ntar kita tukeran motor di sana. Scoopy baru, warna baru lagi nih. Ayo jalan lagi ya. Meninggalkan Cianten, kami melanjutkan perjalanan melewati Cikidang.
Dan di beberapa tempat kami memutuskan untuk menukar motor kami untuk saling merasakan bagaimana impresi dari masing-masing motor saat digunakan. Nah, jadi kami tidak menggunakan satu motor selama perjalanan, sehingga kami bertukar motor. Yang pertama kami bertukar di area Cikidang dan sempat melewati beberapa kondisi jalan naik dan turun. Kemudian kami kembali bertukar motor di sekitaran Pelabuhan Ratu untuk melanjutkan ke titik finish di Ciletuh. Selain perkebunan teh, kami juga dimanjakan dengan pemandangan pinggir laut khas Ciletuh yang bisa dilihat mulai dari loji ini. Area jalanan sudah berada berdekatan dengan bibir pantai. Nah, bagaimana menurut Anda pemandangannya? Keren kan? Wih, akhirnya nyampe di mana? Nyampe di pantai. Pantainya di bawah sih. Sampai Tegal nih. Tanyakan loji ya ini masuknya Mas. Loji. Berapa jam tadi kita jalan-jalan? Lumayan ya tadi jam berapa kita jalan tuh? Ini ada jam satuan ya, hampir jam 2. Dari jam 7 lah ya tadi. 7 ya? 7. Jam 7 pom bensin tadi. Tapi seru sih jalannya ya. Lumayan. Ya kita sih rute itu udah berapa kali ya yang ke arah Lewiliang ya. Iya. Ya. Tapi lu baru sekali lewat Cianten kan? Iya, masuk Cianten ya baru sekali. Kalau dari arah biasa sih kita udah pernah ya lewat Sukabumi, Sukabumi ya udah mainstream. Tapi sebenarnya ada lagi jalur lagi yang lewat kampung-kampung gitu dulu. Lewat mana teman? Lewat arah Cidahu. Apa nanti deh kita cobain lagi lain waktu. Yang penting kita udah cobain Cianten. Mungkin motornya yang cocok dikit kali Mas. Sebenarnya ini lebih cocok yang lewat kampung gitu sih. Kita nggak nyangka kalau di Cianten ternyata jalannya udah agak-agak rusak ya. Tapi jadi sekaligus pembuktian Mas. Kan dia mesin baru kan. Katanya dekat ground clearance-nya. Iya, tapi nggak mentok aman ya. Nggak mentok sama sekali. Jalur ancur-ancur juga masih aman tadi Scoopy kan. Tapi untung pakai ini tadi. Agak-agak gaya crossover. Stangnya lebar, enak jadinya. Enak kan pakai? Enak. Tapi tadi untung kita tukeran ya, jadi masing-masing tahu karakternya. Iya, ngerasain. Nah, kalau dari 3 motor ini, Tio dulu deh, Bang suka yang mana Yo? Kalau dari awal kan gue pakai si Beat yang biasa nih ya Mas. Terus tadi udah nyobain yang 2 ini, Scoopy sama Beat Street. Kalau dari tenaga gue suka karakter tenaganya yang Beat biasa. 7. Nah, iya. Terus bener ya? Iya, berasa. Paling berasa banget. Abis lu pakai itu tadi begitu nanyak-nanyak enakan itu ya? Padahal mesinnya sama kan emang ya? Mesin sama loh? Nah, cuma mungkin ada setelan-setelannya yang agak beda-beda dikit kali ya? Ya mungkin ya, karakternya jadi beda dikit ya. Terus begitu naik Beat, joknya lumayan keras. Tapi suspensinya mendingan lah, enakan. Terus begitu pindah ke Scoopy jadi, wah ini enak banget. Joknya lebar ya? Iya, lebar. Jadi buat nyaman, ini Ya, ini oke lah. Ini paling oke nih buat kenyamanan ya. Tapi kalau jalannya ancur-ancur tadi enak pakai Beat Street. Enak pakai Beat Street, bener. Bisa agak-agak disiksa lah motor ini. Iya, terus bisa berdiri-berdiri lebih pede. Ini juga walaupun tadi dipakai berdiri juga, tapi tetap kurang lebar stangnya. Gimana ya, kurang enak gitu. Kalau buat gue sih berdiri sama aja. Pendek banget. Tapi emang ini ya apa? Walaupun motor ini ketiga-tiganya punya karakter yang sama, mirip ya, sasisnya sama ya,
Airsoft kan? sama Cuman mesin satu yang kurang, ada kita nggak bisa bawa Honda Genio sebenarnya. Iya benar, harusnya Iya, ada itu. harusnya Jadi satu lagi. biar Iya. komplit. Cuman ridernya emang kurang juga, kita cuma bertiga. Gak apa-apa ya, tapi kira-kira Honda Genio mirip lah sama Scoopy ya. Maksudnya dari apa? Komposisi ban 12 juga. Iya. Sasisnya Tampilannya mirip. antara ya Modelnya antara juga. modern, Modelnya ada mirip. sedikit Terus gas-gas joknya gitu. juga mirip, sebenarnya lebih mirip Scoopy ya kalau Genio. Ya. Iya. Cuma emang lebih kecil sih. Lebih ya. Ya. Dan dari segi harga emang Scoopy emang yang paling tinggi ya mas. Iya. Variannya paling yang kelasnya paling tinggi. Emang nih buat nyaman dia deh ya. Tadi berasa banget sih emang begitu pindah dari sini ke situ. Kalau menurut gua sih sebenarnya joknya ini empuk loh. Iya benar. Cuman tidak terlalu lebar, jadi Iya. Ya, kurang menjangga. kurang menyangga. kurang suportif, kurang menyangga. Apalagi buat duduk yang lebar. Iya. Ya udah, orang sabar pantatnya lebar. Lebih Kalau lu nyaman yang jadi. tinggi malah jadi bingung ya mau ke depan bentuk, mau Iya. dimundurin jadi ke belakang banget. Tapi ya oke lah. Iya. Tadi pakai gaya-gaya motocross gitu kan, jadi apa tumpuan di pantat bisa kiri bisa kanan, Iya, jadi nggak betul. terlalu pegal. Lumayan. Terus bisa dibuat ini nih, stang telanjangnya buat bawa tas di depan, jadi enak. Iya, aksesorisnya emang lebih cocok di situ ya mas ya. Jadi masuk Iya. banget tuh. Kalau di sini kan Di Scoopy masih ada- terlalu elegan kan dipakein Ya, begini, kayaknya adventure banget, jadi nggak cocok. Enak nih buat bawa-bawa, tadi kan buat GPS juga. Iya kelihatan itu buat barang-barang yang emang Dan sering gue lebih keluar suka pakai masuk. ini yuk, dibanding pakai apa phone holder kayak Iya. punya Uduk. Heeh. Exit ya. Karena dia nggak terlalu bisa meredam lah ya, meredam Iya, getaran. dia nggak kena langsung getaran Iya. dari si shockbreaker dari Soalnya nih ban. handphone saya karena sering pakai phone holder, jadi stabilizer kameranya udah mulai agak-agak ngadat. Udah mulai turun keahliannya. Yoi. Tenaga beat. Kalau lo ya mas, Iya, sama berarti setuju. tenaga itu. Kalau gue juga setuju sih tenaganya. Yang kedua Beat Street oke lah. Tenaga, iya, ini masih ngelawan lah Masih ya. enak lah. Buat Masih lawan, nanjak, masih buat lawan. nyalip masih enak. Ini ya dia buat santai, buat santai. nyaman-nyaman enak. Joknya lebar enak Iya. juga. Terus ini posisi kaki, Wah, Scoopy enak sih. Scoopy enak banget ya. Nah, Dan lebar. dia decknya lebar banget ya. ya betul. Iya kan? Buat gue yang pakai kaki gue ukuran 45 aja Bisa enak oke. banget di situ. Dan dia jadi lebih lebar kan, jadi apa posisinya jadi nggak terlalu mingkup kaki. Iya. Nah kalau kita kan kaki dengkul relatif mentok ini ya. Nah, kalau ini lumayan nih di sini. Kalau Scoopy lebih lowong kalau lu ya Mas. Lebih lowong ya. Bener. Kalau Beat Street sayangnya satu mas, nggak ada charger. Ya itu dia, makanya tadi sempat nongkrong kan di Cianten kan. Iya, kita Ngecas dulu dikit deh. Bentar. Kalau Beat ini ada sih charger, cuma Tapi kabelnya harus- nyebrang. Nggak bisa ditutup habis itu Iya, lah Cik. makanya. Mesti pakai mobile charger lagi ya? Iya benar. Pakai apa? Nambahin. Dia soalnya outputnya DC 12 volt. Iya. Nah ini asiknya ya mungkin karena harganya paling mewah lah ini. Udah keyless, Ya. segala macam. Fitur-fiturnya banyak lah ini. Udah keyless, chargernya juga udah USB, USB dan sama ininya juga Ya. komplit. ada MID ya. Ya, Dan ada trip meter. trip ada average bensinnya juga ada. Betul. Dan dia eco indikatornya bisa dari real time fuel consumption. Oh, Ya, Real time-nya bisa kelihatan juga. Ada real time-nya juga. Kalau ini kan cuma nyala doang nih. iya sama yang ini juga. Nyala hijau. Udah gitu nih nyala hijaunya sebelahnya sen. Jadi kadang-kadang nyala hijau dikira sen hidup kan? Bukan. Ini pokoknya ini paling sederhana. Tapi ini apa ya? Entry level banget tuh. Ya, Buat yang apa? Butuh Honda Beat, mungkin ini bisa jadi pilihan nih. Ya. Kan gayanya lagi agak-agak sporty juga lagi kan. Dan ternyata juga ini motornya iritnya kebangetan nih mas. ya buat bensin. Capek ngabisin ya, bukan capek beli bensin. Walaupun dia banyak yang pakai buat harian, ternyata buat dipakai touring gini Iya. masih oke lah. Nah, asiknya kalau pakai touring ini kan kita nggak pakai ini ya, apa? Main gas aja ya. Iya. Tapi ternyata masih irit juga. Tadi ngitung berapa ya? Ini gue nggak tahu gimana caranya. Juga bingung. Sampai sekitar 60-an gue masih. Tadi ngitung 68 ya? Iya, Sekitar 68. Iya 60-an. Ini 58? Iya. Dia lebih bawah lagi malah. 48. 48 semua belakangnya. Malah di bawah. Jadi ini konsumsi bensin kita yang kita lakukan di perjalanan ini, Mas Bro semua, itu Honda Beat 68, 68. Beat Street ini 58 dan
Scoopy Scoopy 48. 48. Kalau dibandingin sama hasil tes kita, ya kira-kira beginilah, ada tabel di bawah ini. Iya. Itu udah Dan ngetes yang full to full. Itu full to full sesuai sama standar kita, pakai kondisinya mirip-mirip. Econo-Ride tapi Ya betul. Nah ini tadi MID-nya berapa nih? MID-nya 54 ya? 50-an ya. 54. Gitu. Jadi ada deviasi sedikit antara full to full sama MID. Ya? Iya. Kalau ini ngitungnya manual ya Mas kita. Iya. Bit sama bit. Agak bingung juga, tenaga paling kenceng, tapi paling irit. Paling irit iya, kocak nih. Tapi nyaman lagi-lagi Scoopy deh. sih emang. Si hijau nih. Gak ada Nyaman orang. sama dia, handlingnya paling enak sih. Iya, karena bannya gede kan. Karena bannya gede, lebar, terus Lebih pede jadinya. lebih Iya. pede pas belok-belok ya, rebah-rebah ya. Kalau ini enak buat ketemu jalan rusak ya, kita duluan. Sedikit tadi. liar lah. Kalau bagasi sosok lah ya Mas ya. Ya, Cukup kalau lah ini ya yang buat pasti hariannya. punya kita sama yo. Heeh. Nggak mungkin beda, orang bodinya sama. Iya. Ya kan? Ya, tapi ini agak gede dikit lah. Jadi buat Lumayan bawa jas hujan sama sama banyak. tambahan barang-barang dikit sih masih muat lah ya. Muat. Seru sih, 3 motor ini sasisnya sama, mesinnya sama. Oh, mesinnya ada sedikit beda. Kita masih ada Kickstarternya. Iya. Ya kan? Wah iya benar. Kalau Scoopy udah nggak ada. Oh iya, dia udah nggak harus yang ya. Udah. Sombong dah. Kalau aki udah berbet agak deg-degan. Iya. Harusnya sih sebenarnya kalau ngukur konsumsi lagi ya, kalau macet-macet, harusnya 2 motor ini lebih irit ya. Karena ini nggak ada ISS-nya. Oh, ada ISS. Iya Iya. benar. Itu ada kan dua-duanya ya? Ya, ada. Dan emang ini varian yang tertingginya Bit sih. Ini ada. Tapi emang setelah ganti oli, tenaganya lebih enak ya Mas? Ini apa, stabil ya? Stabil ya? Karena kan apa namanya, dia nggak kerasa panas kan mesinnya juga. Dan apa, totot masih mau aja. Iya. Dan Tapi mesin ini memang lebih kecil ya crankcase-nya, jadi Iya. olinya juga lebih sedikit dibanding Ah. generasi sebelumnya. Jadi kalau ganti oli inget ya Mas Bro, 0,65 gitu. itu periodik ya Mas. Periodik. Kalau dia harus servis besar 0,8 kan. Itu pasti duluan. Itu udah mendung nih. Bukan di masih- mana kita? Masih jam 2 nih. Sejauh. Kayaknya kita masih ngabuburit lagi kayaknya. Kita gerak lagi ke arah mana ya? Bogor apa Jakarta nih? Mau lanjut ke pantai apa ke arah Bogor? Boleh sambil lihat-lihat dulu kali ya. Kita arah sini. Arah Bogor kali ya. Iya boleh. Ya udah deh. Sambil mampir-mampir. Foto-foto dulu. Iya. Ayo. Jadi gimana menurut Anda dari 3 motor ini, mau pilih yang mana? Kalau masih bingung nih Mas antara mau Beat, Iya. Beat Street atau Scoopy atau Mudah-mudahan video ini Venio, bisa cukup membantu untuk menentukan pilihan. Iya benar. Jadi kira-kira itu tadi cerita mini touring kita kali ini di bulan Ramadan ini. Semoga Anda juga puasanya pol ya. Iya. Kan kita berusaha puasanya pol. Saya sih nemenin Tio sama Udut aja yang puasa sambil goda-godain. Udah mulai kering nih lehernya. Ya udah, Dan kita ini cari juga taksi. sekaligus ngejawab ini ya Mas, apa permintaannya Anda semua. Kalau kita touringan biasanya pakai motor gede-gede mulu ya. Iya. Pakai yang Ini mini touring bener, mini touring. Touringnya nggak jauh dan pakai motornya mini-mini. itu tetap enak ya, tetap seru. Tetap seru, Kalau tetap barengan seru. rame-rame Tetap itu seru. Ya namanya rider ya, biker, Ya. motornya apapun kita sama-sama salam sama aspal. Oke, kita langsung lanjut kita aja. Tajul ya. Sekarang ya. Mau apa? Tajul di Bogor apa ya? Udah. Gemblong sih enak sih. Let's go guys.